PSSI akhirnya buka suara soal belum bergabungnya Mauro Zylstra ke Timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkap bahwa proses administrasi sang pemain belum bisa dilanjutkan karena masih ada sejumlah tahapan yang harus diselesaikan. Meskipun begitu, Mauro tetap masuk dalam radar PSSI sebagai pemain potensial yang layak memperkuat timnas di masa mendatang. Situasi ini membuat publik harus bersabar menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai naturalisasi Mauro. Ketertarikan PSSI pada Mauro cukup jelas, apalagi sektor lini depan timnas saat ini masih bergantung pada Ole Romeni. Sejumlah pemain lainnya belum menunjukkan konsistensi yang stabil, sehingga kehadiran Mauro bisa menambah opsi bagi pelatih. Selain itu, Mauro juga dinilai memiliki prospek jangka panjang karena usianya yang masih muda dan potensi karir yang menjanjikan. Meski belum resmi bergabung, langkah-langkah awal tetap dijalankan dengan harapan proses bisa segera berlanjut. Arya menjelaskan bahwa semua pihak perlu bersabar karena PSSI tengah merancang strategi khusus terkait Mauro. Ia menyebut bahwa proses ini tidak bisa dipaksakan dan harus melewati prosedur yang berlaku. Hal ini menandakan bahwa PSSI memang serius, namun tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan. Sementara itu, belum ada pemain keturunan lain yang sedang diproses untuk timnas senior, menunjukkan bahwa fokus utama saat ini adalah pada pemain yang sudah tersedia. Pelatih Patrick Kluivert juga memilih untuk memaksimalkan pemain yang ada, mengingat dirinya baru memimpin 2 pertandingan. Ia perlu waktu memahami karakter dan kemampuan skuad yang sudah ada sebelum menambah wajah baru. Selain itu, jadwal timnas cukup padat karena TC bulan Mei akan segera dimulai untuk menghadapi Cina dan Jepang. Dengan performa yang cukup baik saat menghadapi Australia dan Bahrain, Kluivert menilai belum perlu menambah pemain baru dalam waktu dekat. Tom Hai kembali menyita perhatian publik sepak bola Indonesia setelah memberikan isyarat kuat soal kemungkinan bermain di Liga 1. Kontraknya bersama Almere City akan berakhir pada 30 Juni 2025, dan masa depannya di Eredivisie tengah diragukan seiring potensi degradasi klubnya. Dalam berbagai wawancara dan siniar pribadinya, Hai menyebut dirinya tertarik dengan atmosfer rivalitas di Liga 1. Komentar ini tentu menimbulkan spekulasi besar. Apakah Tom Hai akan benar-benar tinggalkan Belanda dan bermain di Indonesia? Alasan Hai mempertimbangkan Liga 1 juga berkaitan dengan situasi Almere City yang sedang terancam turun kasta. Media Belanda NOS menyebut bahwa ia dan beberapa pemain lainnya berusaha tampil sebaik mungkin di akhir musim untuk menarik perhatian klub-klub Eredivisie lain. Namun, Tom Hai tidak menutup kemungkinan bermain di luar Belanda, termasuk di Liga 1 Indonesia. Dalam siniar The Highway, ia menyebut derby Persija versus Persib sebagai salah satu pertandingan yang ingin ia rasakan langsung. Tak hanya itu, Hai juga menaruh minat besar terhadap rivalitas klasik di Asia Tenggara, terutama duel antara Indonesia dan Malaysia. Ia menyebut pertandingan tersebut sebagai derby sesungguhnya dalam konteks timnas. Sayangnya, ia belum pernah merasakan laga tersebut karena pertemuan terakhir Indonesia versus Malaysia terjadi pada Piala AFF 2020, sebelum Hai bergabung. Namun peluang itu terbuka lebar dalam waktu dekat, karena beredar kabar bahwa Indonesia akan menghadapi Malaysia dan Lebanon dalam turnamen segitiga FIFA Matchday pada September 2025. Jika benar, Hai bisa mewujudkan impian bermain di laga penuh tensi tersebut. Dengan masa depannya yang masih belum pasti, Tom Hai tampaknya membuka semua opsi, termasuk merapat ke klub besar tanah air. Ia menyebut Persija dan Persib sebagai klub yang menarik, dan tampaknya cukup serius mempertimbangkan Liga 1 sebagai destinasi berikutnya. Timnas Indonesia memutuskan menggelar training camp di Bali sebagai persiapan menghadapi Cina dan Jepang. Keputusan ini dijelaskan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang menyebut bahwa pemain-pemain timnas kini memiliki waktu persiapan lebih panjang. Hal ini terjadi karena sebagian besar kompetisi akan selesai pada bulan Mei, memungkinkan pemain dipanggil lebih awal untuk bergabung. Bali dipilih karena dianggap memiliki fasilitas lengkap yang mendukung pengondisian fisik dan mental para pemain. Arya menjelaskan bahwa pemilihan Bali juga mempertimbangkan suasana yang kondusif untuk menjaga fokus pemain. Dengan liburnya sebagian besar pemain, pelatih Patrick Kluivert memiliki peluang untuk memulai TC lebih cepat dibanding sebelumnya. Latihan intensif ini diharapkan bisa memaksimalkan performa saat menghadapi 2 lawan tangguh dari Asia Timur. Suasana Bali yang tenang dan fasilitas modern menjadi pertimbangan utama agar pemain bisa menyiapkan diri dengan maksimal. Sementara itu, muncul pertanyaan publik soal mengapa TC tidak dilakukan di ibu kota negara yang telah memiliki fasilitas baru. Arya meluruskan bahwa fasilitas di IKN diperuntukkan bagi timnas kelompok umur dan timnas putri. Ia menegaskan bahwa timnas senior memiliki kebutuhan dan standar berbeda, termasuk soal kualitas akomodasi yang harus setara hotel berbintang. Menurutnya, penginapan di IKN masih berupa mes yang belum sesuai dengan kebutuhan tim utama. PSSI juga menargetkan TC di Bali bisa dimulai pada 26 Mei,
sehari setelah Liga 1 berakhir. Dengan jadwal yang tepat ini, para pemain bisa masuk masa libur dan langsung difokuskan untuk TC. Arya menyebut pemain-pemain yang telah libur akan segera dipanggil untuk berkumpul lebih awal. Harapannya, tim bisa memiliki waktu adaptasi dan latihan yang cukup sebelum bertanding. TC ini menjadi bagian penting dari persiapan jangka pendek timnas senior yang kini berada dalam sorotan tinggi publik sepak bola. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini buka suara kepada media Korea Selatan tentang harapannya terhadap masa depan skuad Garuda. Dalam wawancaranya, ia ditanya tentang seberapa jauh timnas Indonesia bisa melangkah. Shin menjawab dengan keyakinan bahwa timnas memiliki potensi besar untuk mencapai posisi keempat di level Asia. Keyakinan ini muncul dari pengalaman pribadinya saat menangani timnas selama beberapa tahun terakhir. Shin menyatakan bahwa fondasi yang ia bangun selama menjabat cukup kokoh dan bisa menjadi dasar yang kuat untuk masa depan. Menurutnya, kualitas pemain Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menilai banyak pemain muda yang berkembang pesat selama masa kepelatihannya, baik di tim U20 maupun senior. Bahkan, beberapa di antaranya kini tampil reguler di luar negeri, memperlihatkan bahwa talenta Indonesia mulai mendapat pengakuan internasional. Keyakinan Shin juga didasari pada perubahan besar dalam sistem pembinaan pemain selama ia bekerja bersama PSSI. Ia menggarisbawahi pentingnya kontinuitas dan konsistensi dalam melatih tim. Ia percaya bahwa dengan pengelolaan yang tepat, timnas Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara besar di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Iran. Dalam pandangannya, meraih posisi 4 besar di Asia bukanlah target yang mustahil, meski membutuhkan waktu dan kesabaran. Pernyataan ini menjadi sorotan karena datang dari sosok yang berperan langsung dalam transformasi besar timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengaku optimis, terutama karena banyak pemain yang kini sudah memiliki pengalaman internasional. Ia berharap fondasi yang telah ia bangun bisa diteruskan oleh pelatih berikutnya dan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Bagi Shin, posisi 4 besar Asia sudah menjadi target realistis yang patut diperjuangkan. Indonesia resmi ikut dalam proses bidding untuk menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga yang menegaskan bahwa pihaknya akan mencoba peruntungan meskipun tidak terlalu mempublikasikan langkah tersebut secara besar-besaran. PSSI mengambil sikap tenang dan tidak ingin terlalu heboh sebelum ada kejelasan resmi dari AFC terkait mekanisme penunjukan tuan rumah. Arya menyebut bahwa batas waktu pengajuan masih ada, dan Indonesia akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Putaran keempat kualifikasi akan digelar pada Oktober 2025, dengan sistem baru dari AFC yang mengharuskan 6 tim tersisa dibagi dalam 2 grup. Masing-masing grup berisi 3 tim dan semua pertandingan akan digelar di satu venue terpusat. Model ini berbeda dari sebelumnya, di mana AFC biasanya menunjuk tuan rumah netral. Kini, AFC meminta negara peserta di putaran keempat untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah melalui mekanisme bidding. Indonesia melihat peluang ini sebagai kesempatan besar, meski pesaing dari Timur Tengah dan Cina terbilang cukup kuat. Cina sendiri sudah lebih dulu bergerak cepat, bahkan beberapa kotanya telah menawarkan diri untuk menggelar pertandingan. Uni Emirat Arab dan Irak disebut-sebut menjadi kandidat kuat karena saat ini menempati posisi 2 teratas di putaran ketiga, yang secara regulasi memiliki peluang lebih besar untuk menjadi tuan rumah. Namun, Indonesia tetap optimis dan melihat partisipasi dalam bidding ini sebagai langkah strategis dalam memperjuangkan eksistensi di pentas internasional. Meski belum pasti, Indonesia ingin menunjukkan kesiapan dan ambisi menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola Asia. PSSI menyadari bahwa perjuangan timnas Indonesia masih panjang, terlebih saat ini skuad Garuda berada di peringkat keempat klasemen sementara putaran ketiga. Kondisi timnas Cina saat ini sedang berada dalam situasi krisis, terutama di posisi penjaga gawang. Media kenamaan asal Cina Sohu mengungkapkan bahwa 3 kiper utama mereka mengalami masalah serius secara bersamaan. Wang Dalei, kapten sekaligus andalan utama, tampil buruk dan jauh dari performa terbaiknya. Sementara itu Yan Junling kiper senior lainnya, mengalami cedera saat membela Shanghai Haigang. Situasi semakin memburuk dengan cederanya kiper muda Han Jiaqi, yang sebelumnya dijagokan menjadi masa depan tim. Akibatnya, hanya tersisa satu nama, Liu Dianzuo, yang dipilih bukan karena keunggulan, tapi karena tidak ada opsi lain. Kondisi darurat ini langsung memicu kepanikan di kalangan pelatih dan pendukung timnas Cina. Netizen pun mulai pesimis, bahkan ada yang menyebut mimpi lolos ke Piala Dunia sebagai fantasi belaka. Dengan guncangnya mental dan kebugaran pemain utama mereka, performa tim diprediksi akan menurun tajam saat menghadapi laga-laga penting di putaran kualifikasi.
Ketimpangan ini bisa jadi peluang emas bagi timnas Indonesia yang kini justru tengah dalam performa terbaik. Dengan solidnya permainan Garuda, publik tanah air mulai berani berharap pada pencapaian historis. Timnas Indonesia saat ini dipimpin oleh pelatih anyar Patrick Kluivert dan diperkuat pemain naturalisasi elit seperti Tom Hai, Jai Itzes, serta Ole Romeni. Gaya bermain mereka semakin rapi dan tajam, terutama dalam transisi menyerang dan penguasaan bola. Dalam skema ini, menghadapi Cina yang tengah limbung akan menjadi momen krusial yang wajib dimaksimalkan. Apalagi Bahrain juga menunjukkan penurunan performa, sehingga celah menuju putaran ketiga dan bahkan ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar bagi skuad Merah Putih. Momentum seperti ini jarang datang dua kali. Lawan-lawan utama sedang melemah, sementara Indonesia tengah naik daun. Publik dan media Cina kini tengah dirasuki optimisme tinggi menjelang dua pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski saat ini menempati posisi terbawah di grup C, mereka yakin timnas Cina masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran keempat. Harapan itu didasarkan pada prediksi bahwa mereka bisa menumbangkan Indonesia dan mencuri poin dari Bahrain di laga pamungkas. Cina bersiap habis-habisan, karena mereka sadar betul bahwa hasil dua pertandingan ini adalah hidup dan mati. Grup C memang menjadi salah satu grup paling kompetitif di zona Asia. Tergabung bersama raksasa seperti Jepang dan Australia, serta tim penuh semangat seperti Indonesia, Arab Saudi, dan Bahrain, setiap poin sangat berharga. Jepang telah mengunci tiket ke babak selanjutnya dengan dominasi total, mengumpulkan 20 poin dari 8 laga tanpa kekalahan. Persaingan justru memanas di posisi kedua hingga kelima, karena hanya ada selisih tipis di antara keempat tim tersebut. Australia berada di posisi kedua dengan 13 poin, disusul Arab Saudi dengan 10 poin. Indonesia ada di posisi keempat dengan 9 poin, sementara Cina dan Bahrain sama-sama memiliki 6 poin. Meski begitu, posisi juru kunci yang disandang Cina bukan karena jumlah kemenangan yang lebih sedikit, melainkan karena kalah selisih gol dari Bahrain. Ini menjadi pemicu bagi media Cina untuk terus memompa semangat dan ekspektasi terhadap tim mereka. Media ternama Cina menyebut laga melawan Indonesia pada 5 Juni 2025 mendatang sebagai pertandingan paling menentukan. Dalam laporan mereka, disebutkan bahwa timnas Cina harus menang jika ingin menjaga asa. Jika kalah, maka pupuslah sudah harapan mereka melaju ke fase selanjutnya. Mereka juga menyebut akan sangat memalukan jika semua persiapan matang tak membuahkan kemenangan atas Indonesia. Cina terlihat sangat serius menghadapi laga melawan timnas Garuda. Tim logistik mereka sudah lebih dulu tiba di Jakarta untuk memastikan semua kebutuhan terpenuhi. Hotel bintang 5 dan fasilitas latihan terbaik telah disiapkan untuk menunjang performa para pemain. Tim dijadwalkan mendarat pada 2 Juni, 3 hari sebelum pertandingan penting tersebut. Semua ini menunjukkan bahwa Cina tidak ingin ada celah dalam persiapan mereka. Yang menarik, media Cina tidak hanya menargetkan kemenangan atas Indonesia. Mereka bahkan dengan percaya diri menuliskan bahwa Indonesia pasti akan kalah dari Jepang di laga terakhir. Keyakinan ini disampaikan secara gamblang oleh 163.com yang menilai Jepang terlalu kuat untuk ditandingi Indonesia. Menurut mereka, jika Indonesia kalah dari Cina, maka tim Garuda hanya akan finish dengan 9 poin karena kekalahan pasti dari Jepang. Sebaliknya, jika Cina bisa menang melawan Indonesia dan setidaknya menahan imbang Bahrain, maka mereka akan mengoleksi 10 poin. Itu cukup untuk mengungguli Indonesia dan Bahrain di klasemen akhir. Media Cina tampaknya sudah menghitung semua kemungkinan dan hanya tinggal menunggu tim mereka menjalankannya di lapangan. Mereka menggambarkan skenario ini seakan-akan peluang emas yang tidak boleh disia-siakan. Pertandingan kontra Indonesia dianggap sebagai kunci utama dari semua strategi ini. Oleh karena itu, media dan publik Cina terus menyoroti kesiapan tim, mengkritisi segala kemungkinan, dan menekan agar hasil maksimal diraih. Tak heran jika ada tekanan besar di pundak pelatih Branko Ivankovic dan para pemain. Namun, tekanan ini bisa menjadi bahan bakar semangat atau malah menjadi beban berat jika ekspektasi terlalu tinggi. Bagi timnas Indonesia, pertandingan melawan Cina juga tidak kalah penting. Ini menjadi peluang terbaik untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya sebelum menghadapi Jepang yang secara kualitas jauh di atas kertas. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar ketika menjamu Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun bermain di kandang sendiri, Indonesia tetap harus waspada dengan ancaman serius yang datang dari tim tamu, terutama dengan kembalinya striker berbahaya, Wu Lei. Media Vietnam, Soha, memberikan analisis mendalam mengenai potensi ancaman ini, dengan menyoroti kembalinya Wu Lei setelah menjalani perawatan panjang karena cedera lutut. Wu Lei, yang sempat absen selama 5 bulan, telah kembali ke performa terbaiknya setelah bermain dalam 2 pertandingan terakhir untuk klubnya, Shanghai Port. Bahkan,
Ia berhasil menyumbang 1 assist dan menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sudah siap memberikan kontribusi besar bagi timnas Cina. Media Vietnam menyebutkan bahwa pengalamannya yang luas dan kemampuan finishing yang tajam menjadikannya ancaman terbesar bagi lini pertahanan Indonesia. Kembalinya Wu Lei tentu menambah kekuatan lini serang Cina yang sudah memiliki banyak pemain berkualitas. Meskipun timnas Indonesia memiliki Emil Audero sebagai penjaga gawang pengganti Marten Pas yang absen karena akumulasi kartu kuning, dalam pertandingan yang krusial ini, peran Audero akan sangat vital untuk menjaga gawang Indonesia tetap aman dari serangan Cina. Menurut Soha, meskipun Indonesia memiliki barisan pertahanan yang cukup solid, kemampuan finishing Wu Lei sangat bisa menguji ketangguhan para pemain belakang Indonesia. Pengalaman dan naluri mencetak gol yang dimiliki oleh Wu Lei tentu akan menjadi faktor penentu dalam laga ini. Meskipun gawang Indonesia mungkin dijaga oleh penjaga gawang handal seperti Emil Audero, kualitas seorang striker seperti Wu Lei bisa mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap. Namun, meskipun Wu Lei adalah ancaman besar, Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Tim Garuda memiliki pertahanan yang cukup solid dan tak mudah ditembus, terlebih dengan adanya pemain-pemain berkualitas. Pertahanan Indonesia yang disiplin dan organisasi yang baik tetap menjadi kunci untuk menahan serangan-serangan berbahaya dari lawan. Laga ini akan menjadi debut Emil Audero untuk timnas Indonesia, dan tentu banyak yang berharap pada dirinya untuk tampil impresif. Sebagai kiper yang bermain di Serie A, Audero memiliki pengalaman yang mumpuni dan diharapkan bisa menahan setiap serangan yang datang dari Wu Lei dan pemain Cina lainnya. Dengan pengalamannya di level tertinggi, Audero diharapkan dapat menjadi benteng kokoh yang tidak mudah ditembus. Namun, meskipun Audero memiliki kualitas tinggi, faktor mentalitas dan kesiapan tim secara keseluruhan juga sangat penting. Timnas Indonesia harus tetap fokus dan tidak lengah dalam menghadapi serangan Cina. Kewaspadaan yang tinggi sangat diperlukan, terutama ketika menghadapi pemain dengan kualitas finishing sekelas Wu Lei yang bisa mengubah pertandingan hanya dalam satu peluang. Pertandingan ini juga akan menjadi ujian berat bagi lini tengah dan pertahanan Indonesia. Tugas berat akan jatuh pada pemain-pemain seperti Asnawi Mangkualam, Fahrudin Arianto, dan Andritani Ardiasa, yang harus bekerja sama untuk mengatasi serangan cepat dari timnas Cina. Koordinasi yang solid antara lini belakang dan lini tengah Indonesia akan sangat menentukan dalam meredam serangan-serangan berbahaya yang dipimpin oleh Wu Lei. Di sisi lain, meskipun media Vietnam sangat memprediksi bahwa Wu Lei akan menjadi ancaman besar, timnas Indonesia tetap harus fokus pada permainan mereka sendiri. Mereka harus memainkan permainan yang disiplin, mengandalkan kecepatan serangan balik, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemenangan atas Cina akan menjadi langkah besar bagi Indonesia dalam menjaga peluang mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh akhirnya mengungkapkan alasan jujurnya mengapa memilih untuk membela timnas Indonesia. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, terutama mengingat banyaknya tawaran yang datang dari negara asalnya Belanda, serta pilihan membela Irlandia. Namun, ada alasan mendalam yang membuatnya akhirnya mantap memilih untuk berjuang bersama timnas Garuda. Sandy Walsh, yang kini tengah bermain di Liga Jepang bersama Yokohama Marinos, merupakan salah satu pemain keturunan yang memutuskan untuk menerima tawaran PSSI dan membela timnas Indonesia. Meski banyak bek berkualitas di skuad timnas Indonesia, termasuk Diarra Sintayong dan Patrick Kluivert, Walsh tetap menunjukkan kemampuan luar biasa di posisi sayap kanan. Keberadaannya di timnas semakin penting, terutama setelah tampil mengesankan saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi dalam laga krusial untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI sebenarnya telah mendekati Sandy Walsh sejak 2017, namun proses panjang perpindahan kewarganegaraan membuatnya baru bergabung dengan timnas Indonesia setelah 5 tahun. Sandy Walsh memiliki pengalaman yang cukup mumpuni di tim junior Belanda, namun dia tidak mendapat kesempatan di tim senior, yang akhirnya menjadi salah satu alasan mengapa ia membuka hati untuk timnas Indonesia. Dalam sesi wawancara bersama media Belgia, Sandy Walsh akhirnya berbicara jujur mengenai alasan di balik pilihannya. Ia mengungkapkan bahwa bukan bujuk rayu PSSI atau tawaran menarik lainnya yang membuatnya memilih Indonesia, melainkan faktor keluarga, khususnya kakek dan neneknya yang memiliki darah Indonesia. Sandy menyatakan bahwa sejak kecil, ia selalu mendengar cerita-cerita indah tentang Indonesia dari kakek neneknya yang berasal dari Surabaya dan Malang. Ibu saya memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Kakek saya berasal dari Surabaya dan nenek saya dari Malang. Mereka selalu bercerita tentang keindahan Indonesia dan budaya yang kaya, ungkap Sandy Walsh. Kisah-kisah tersebut memiliki dampak besar dalam dirinya, bahkan sebelum ia memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Kedekatannya dengan kakek dan neneknya, yang kerap berbagi cerita tentang tanah air mereka, membuat Indonesia selalu memiliki tempat khusus di hati Sandy. Sandy mengakui bahwa hubungan emosional yang dalam dengan kakek dan neneknya memengaruhi pilihannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Sejak saat itu, kecintaan saya terhadap Indonesia semakin tumbuh. Apalagi saat saya debut di kampung halaman kakek saya merasa sangat terhubung dengan negara ini, tambahnya.
Sandy Walsh merasa bangga bisa membela negara asal kakek neneknya, dan ia yakin bahwa mereka akan merasa sangat bangga dengan keputusan cucunya ini. Perasaan tersebut semakin kuat ketika dia merasakan sambutan hangat dari para supporter Indonesia yang memberikan dukungan luar biasa. Meskipun ia memiliki kesempatan untuk membela Belanda atau Irlandia, Sandy tidak ragu sedikit pun untuk memilih Indonesia. Cinta yang tumbuh dalam dirinya terhadap negara ini membuatnya merasa bahwa ini adalah langkah yang benar. Indonesia sudah lama memiliki tempat di hati saya, bahkan sebelum saya memutuskan untuk bermain di tim nasional, ujar Sandy. Sandy Walsh tidak hanya memilih Indonesia karena faktor emosional, tetapi juga karena ia merasa memiliki koneksi kuat dengan tanah air kakek neneknya. Bahkan ketika ia menjalani debutnya di Indonesia, perasaan itu semakin kuat, dan ia yakin bahwa kakek neneknya yang sudah meninggal akan merasa bangga dengan pilihannya. Elkan Bagot baru-baru ini berbicara dengan penuh perasaan mengenai perjalanan emosionalnya dalam sepak bola. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Sherbert Lemon yang dipandu oleh Gerrit Martindale, Elkan diminta untuk menceritakan pengalaman-pengalaman berkesan dalam karir sepak bolanya. Tanpa ragu, Elkan menyebutkan bahwa bermain untuk timnas Indonesia adalah salah satu momen terbesar dalam hidupnya, sebuah pengalaman yang tak akan terlupakan. Salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Gerrit adalah mengenai pertandingan yang sangat berkesan bagi Elkan. Dengan suara yang bergetar, Elkan menceritakan bahwa pertandingan internasional bersama timnas Indonesia adalah momen yang paling berarti baginya. Mungkin pertandingan paling penting yang pernah aku mainkan adalah saat aku bermain untuk Indonesia, ujarnya dengan penuh emosi. Bagot mengungkapkan bahwa keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Asia setelah lebih dari 30 tahun menjadi pencapaian yang sangat luar biasa. Bagot yang merupakan pemain keturunan Indonesia-Inggris merasa sangat terhormat dapat berkontribusi pada sejarah besar timnas Indonesia. Salah satu pencapaian terbesar adalah berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan juga mengenang salah satu pertandingan yang sangat menegangkan dalam karirnya, yakni laga melawan Irak. Ketika melawan Irak, itu adalah pertandingan yang membuatku merasa paling tertekan sebelum bertanding, kata Elkan. Baginya, pertandingan ini bukan hanya soal kemenangan di lapangan, tetapi juga soal bagaimana pertandingan tersebut begitu berarti bagi seluruh rakyat Indonesia. Elkan merasakan betul tekanan besar yang datang dengan harapan tinggi dari supporter tanah air. Dalam wawancara tersebut, Gerrit Martindale tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya melihat seberapa dalam perasaan Elkan terhadap Indonesia. Melihat reaksi ini, semakin jelas bahwa Elkan sangat menghargai setiap momen yang ia alami bersama timnas Indonesia. Salah satu keputusan terbesar dalam hidup Elkan adalah memilih untuk membela Indonesia meski memiliki peluang untuk membela negara asalnya, Inggris. Keputusan ini sangat berarti baginya, dan melalui wawancara ini, ia mengungkapkan bahwa kecintaannya terhadap Indonesia semakin kuat. Bagi Elkan, Indonesia bukan hanya tempat kelahiran ibu atau neneknya, tetapi sudah menjadi bagian dari dirinya. Keputusan Elkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia bukanlah keputusan yang mudah, tetapi penuh dengan makna dan perjuangan. Sebagai pemain yang memiliki dua kewarganegaraan, ia memiliki pilihan untuk bermain bagi tim nasional Inggris. Namun, ia memilih untuk membela Indonesia dengan alasan yang sangat pribadi. Elkan merasa bangga dapat memberikan kontribusi pada perkembangan sepak bola Indonesia dan turut serta dalam sejarah besar negara ini. Elkan Bagot juga menyampaikan bahwa setiap kali ia mengenakan seragam timnas Indonesia, ia merasa terhormat. Tentu saja, menjadi bagian dari timnas Indonesia memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di tingkat internasional. Namun lebih dari itu, kesempatan ini juga memberi Elkan kebanggaan tersendiri dalam menjalani karir sepak bolanya. Ia merasa bahwa membela Indonesia adalah kesempatan untuk mengukir prestasi sekaligus memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagi Elkan, bermain untuk timnas Indonesia adalah pengalaman yang luar biasa. Ia mengakui bahwa meskipun ada tantangan besar yang harus dihadapi, kebanggaan dan semangat yang ia rasakan jauh lebih besar. Semua itu menguatkan tekadnya untuk terus berjuang demi Indonesia. Setiap kali ia melihat senyuman para supporter dan merasakan dukungan mereka, ia semakin yakin bahwa keputusannya untuk membela timnas Indonesia adalah langkah yang tepat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan kemarahannya setelah mengetahui dua pemain timnas Indonesia Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri menjadi korban rasisme di media sosial. Insiden ini terjadi setelah keduanya membawa klub mereka, Maluku United, meraih kemenangan. Bukannya mendapat apresiasi, mereka justru menerima hinaan berbau rasisme dari sejumlah netizen. Kedua pemain yang merupakan mantan penggawa PSM Makassar ini sempat bersabar, namun akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah hukum. Yaakob dan Yance langsung berkoordinasi dengan Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia untuk membahas tindak lanjut dari kasus tersebut. Setelah berdiskusi, mereka sepakat melaporkan 6 akun Instagram yang diduga melakukan ujaran rasis ke pihak kepolisian. Namun, mereka masih membuka ruang damai dengan memberikan syarat, ke-6 akun tersebut harus meminta maaf secara langsung.
Jika tidak ada permintaan maaf, proses hukum tetap akan berjalan demi keadilan dan efek jera. Menanggapi kejadian ini, Erick Thohir menyatakan kekecewaannya yang mendalam. Ia menegaskan bahwa dirinya sejak awal selalu menolak segala bentuk rasisme dalam dunia sepak bola. Ia mengingatkan bahwa kompetisi harus disambut dengan sportivitas, bukan kebencian. Supporter harus belajar menerima kekalahan dengan dewasa, tanpa mencaci atau menyerang pemain lawan, apalagi dengan sentimen rasial yang sangat tidak pantas. Kasus rasisme memang bukan kali pertama muncul di sepak bola Indonesia. Belum lama ini, seorang pemain dari Liga 4 juga mengalami hal serupa. Meski PSSI sudah sering menyuarakan penolakan terhadap rasisme, faktanya insiden seperti ini masih terus terulang. Kejadian yang menimpa Yakob dan Yance menjadi alarm bahwa upaya serius harus segera diambil. Erick Thohir menegaskan kembali bahwa tidak ada tempat bagi rasisme di sepak bola, maupun di dunia secara umum. Bek Timnas Indonesia Pratama Arhan menjadi sorotan setelah nilai pasarnya mengalami kenaikan signifikan meski gagal membawa Bangkok United menjuarai Liga Thailand. Pemain berusia 23 tahun ini mencatatkan performa yang cukup konsisten sepanjang musim, dengan total 15 penampilan dan 618 menit bermain. Dari catatan itu, Arhan berhasil mencetak 4 assist, sebuah pencapaian yang cukup baik untuk seorang pemain bertahan. Platform sepak bola internasional resmi memperbarui nilai pasar Pratama Arhan pada 2 Mei 2025. Saat ini, harga pasarnya mencapai 3,48 miliar rupiah, naik tajam dari angka sebelumnya yang berada di kisaran 2,6 miliar rupiah. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Arhan tetap memiliki daya tarik tinggi di pasar pemain, terutama berkat kontribusinya yang stabil dan kemampuan bermain di level kompetitif seperti Liga Thailand. Meski begitu, angka ini belum menandingi nilai pasar tertingginya yang pernah dicapai pada 14 Desember 2021, yaitu sebesar 5,6 miliar rupiah. Nilai itu sempat ia raih ketika tampil impresif di ajang internasional dan menjadi andalan di timnas. Namun tren kenaikan harga saat ini menjadi sinyal positif, terutama menjelang laga-laga penting Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Performa Pratama Arhan di Bangkok United memang belum berbuah gelar, tetapi perannya dalam sistem permainan tim cukup menonjol. Kemampuan bertahan yang solid, ditambah kontribusi ofensif melalui assist, menjadikan dirinya bek kiri yang sulit tergantikan. Nilai pasar yang meningkat ini juga bisa membuka peluang transfer ke klub yang lebih besar, baik di Asia maupun luar negeri, dalam waktu dekat. Kabar mengejutkan datang dari Eropa, khususnya bagi pecinta timnas Indonesia. Media internasional Football Transfers menyebut Denny Lanzat-Kini menjadi kandidat kuat pelatih kepala klub Eredivisie, Willem Tilburg. Baru 4 bulan menjabat sebagai asisten di bawah Patrick Kluivert, nama Lanzat-Kini mulai mencuat di jagat sepak bola Belanda sebagai sosok potensial yang layak memimpin klub papan atas. Willem Tilburg diketahui sedang mencari sosok pelatih baru, dan Lanzat dianggap sebagai salah satu opsi paling menjanjikan. Pengalamannya sebagai pemain dan pelatih di berbagai level, ditambah pengabdiannya saat ini bersama timnas Indonesia, membuatnya dinilai siap naik level menjadi pelatih kepala. Namun, rumor ini tentu memunculkan pertanyaan besar. Apakah PSSI akan melepas Lanzat di tengah persiapan penting menuju Piala Dunia 2026? Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Denny Lanzat maupun Willem terkait kemungkinan kepindahan ini. PSSI juga belum memberikan tanggapan atas isu yang berkembang. Namun, jika rumor ini benar, timnas Indonesia berpotensi kehilangan salah satu sosok penting dalam staf kepelatihan mereka. Peran Lanzat sebagai penghubung antara Kluivert dan para pemain sangat strategis, terutama dalam membangun fondasi taktik dan mental pemain muda. Situasi ini menjadi dilema tersendiri bagi PSSI. Di satu sisi, promosi Lanzat ke posisi pelatih kepala di Eropa tentu menjadi kebanggaan, sekaligus bukti kualitas staf asing yang mereka rekrut. Namun di sisi lain, kehilangan Lanzat bisa mengganggu kontinuitas program timnas yang tengah berkembang. Ini adalah momen penting yang akan menentukan arah masa depan Lanzat sekaligus tantangan baru bagi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan bocoran menarik terkait 2 pemain yang akan dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. 2 nama tersebut adalah Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand yang kini sama-sama membela Oxford United. Keduanya bermain di kompetisi kasta kedua Inggris, dan mulai menunjukkan kontribusi signifikan menjelang laga penting timnas menghadapi Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romeni tampil sebagai starter saat Oxford United menghadapi Swansea City di laga terakhir EFL Championship musim ini. Sementara itu, Marcelino Ferdinand yang sebelumnya belum sempat mencicipi menit bermain akhirnya mencatat debutnya dalam pertandingan tersebut.
Ia masuk menggantikan oleh Romeni di 15 menit terakhir babak kedua, menandai momen bersejarah bagi karirnya di Eropa. Laga sengit itu sendiri berakhir imbang dengan skor 3-3, menjadi ajang pembuktian keduanya layak dilirik timnas. Erick Thohir menilai penampilan kedua pemain itu sangat positif dan layak diapresiasi. Ia berharap pengalaman mereka bermain di level kompetitif Eropa bisa membawa dampak besar saat membela timnas Indonesia nanti. Menurutnya, kualitas dan mentalitas mereka akan sangat dibutuhkan saat Indonesia menghadapi dua lawan tangguh, Cina dan Jepang. Erick juga menegaskan bahwa perjuangan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar dan membutuhkan pemain yang siap tampil total. PSSI kini menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan tim terbaik, termasuk memantau pemain-pemain diaspora dan berbakat yang berkarir di luar negeri. Marcelino dan Romeni dianggap sebagai aset penting yang bisa memberi warna baru dalam permainan skuad Garuda. Kehadiran mereka bukan hanya menambah kekuatan di lini tengah dan depan, tetapi juga memberikan sinyal kuat bahwa regenerasi timnas berjalan ke arah positif. Elkan Bagot membawa kabar menggembirakan dari Inggris setelah tampil penuh selama 90 menit dalam kemenangan telak Blackpool atas Bristol Rovers. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Blomfield Road pada Sabtu, menandai pekan terakhir Liga 1 Inggris musim ini. Laga ini menjadi momen penting karena sekaligus menutup musim kompetisi bagi Blackpool, klub yang berlaga di kasta ketiga sepak bola Inggris. Penampilan solid Bagot menjadi sorotan positif menjelang agenda penting bersama timnas Indonesia. Blackpool berhasil menutup musim dengan kemenangan meyakinkan 4-1. Kemenangan ini membuat Blackpool mengakhiri musim di posisi ke-9 dari 24 tim dengan total 67 poin. Mereka mencatatkan 17 kemenangan, 16 hasil imbang, dan hanya 13 kekalahan selama satu musim penuh. Secara individu, Elkan Bagot tampil dalam 18 pertandingan selama musim ini dan menyumbang 1 assist. Sebagai bek tengah berusia 22 tahun, statistik ini menunjukkan kontribusi yang cukup stabil di lini pertahanan. Bermain penuh di laga penutup tentu menjadi sinyal positif bahwa kondisi fisik dan performa Elkan sedang berada di titik optimal. Hal ini tentu menjadi modal kuat bagi dirinya untuk kembali membela timnas Indonesia dalam pertandingan penting yang akan datang. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 laga berat di bulan Juni dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada tanggal 5 Juni, skuad Garuda akan berhadapan dengan Cina, lalu dilanjutkan melawan Jepang pada 10 Juni. Dengan pengalaman dan kondisi prima yang dimiliki Elkan Bagot, pelatih Patrick Kluivert bisa memiliki tambahan kepercayaan diri dalam menyusun lini belakang. Kehadiran Elkan di lapangan diharapkan dapat memperkuat pertahanan Indonesia dalam menghadapi 2 lawan tangguh tersebut. Kiper timnas Indonesia, Marten Pas, memberikan gambaran penting tentang kekuatan utama timnas Cina jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, pertahanan blok rendah milik Cina menjadi salah satu tantangan tersulit yang dihadapi oleh skuad Garuda. Ia menyebut bahwa skema bertahan rapat ala The Dragons sangat sulit dieksploitasi dan membuat Indonesia kesulitan mencetak gol saat pertemuan sebelumnya. Analisa ini menjadi peringatan penting agar timnas lebih siap menghadapi laga ulang. Tak hanya sektor pertahanan, Marten juga menyoroti betapa berbahayanya Cina dalam situasi bola mati dan transisi cepat. Ia mengakui bahwa aspek inilah yang membuat Indonesia takluk di laga sebelumnya. Situasi bola mati yang dieksekusi dengan baik oleh Cina kerap membuat lini belakang Indonesia kewalahan. Menurut Pas, tim harus lebih disiplin dan fokus dalam mengantisipasi momen-momen seperti ini agar tidak kembali kecolongan. Meski begitu, Marten optimis bahwa Indonesia sudah melakukan perbaikan di lini serang. Waktu persiapan yang panjang memungkinkan Patrick Kluivert dan tim pelatih mengevaluasi kelemahan lalu menyusun strategi yang lebih matang. Pas mengingatkan bahwa Cina tetaplah lawan yang tangguh meski akan bertanding di kandang Indonesia. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kewaspadaan dan konsentrasi penuh sejak menit awal hingga akhir pertandingan. Sayangnya, Marten Pas sendiri tidak akan bisa turun di laga penting melawan Cina karena hukuman akumulasi kartu kuning. Situasi yang sama juga menimpa Marcelino Ferdinand, gelandang muda andalan timnas. Absennya 2 pemain inti ini menjadi tantangan tambahan bagi Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu harus segera menemukan komposisi terbaik untuk menjaga peluang Indonesia meraih 3 poin dan melangkah lebih dekat ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tengah menghadapi babak penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, dan peluang mereka semakin terbuka. Dengan kekuatan skuad yang diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi berkualitas, harapan untuk lolos ke fase berikutnya kini bukan sekadar impian. Sementara itu, lawan berat seperti timnas Cina justru sedang mengalami krisis yang cukup dalam. Kondisi internal mereka dilaporkan jauh dari ideal, khususnya di posisi penjaga gawang.
Ini menjadi peluang strategis yang bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda. Media Cina, Sohu, secara belak-belakan memaparkan kondisi tim nasional mereka menjelang laga penting kontra Indonesia. Salah satu fokus utama pemberitaan adalah posisi penjaga gawang yang dinilai tengah berada dalam keadaan darurat. 3 penjaga gawang utama timnas Cina sedang menghadapi berbagai masalah, mulai dari performa menurun hingga cedera serius. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat posisi kiper merupakan benteng terakhir dalam sebuah tim. Wang Dalei, kiper utama sekaligus kapten timnas Cina, menjadi sorotan utama dalam laporan Sohu. Dikenal sebagai figur berpengalaman dan kokoh di bawah Mistar, kini performanya dinilai sangat mengkhawatirkan. Penurunan kondisi fisik serta performa yang inkonsisten membuat kepercayaan publik dan pelatih terhadapnya mulai luntur. Sementara itu, pelatih masih kesulitan menemukan solusi yang ideal untuk mengatasi situasi genting ini. Situasi tidak jauh berbeda juga dialami oleh Yan Junling, salah satu kiper senior lainnya yang menjadi andalan. Ia mengalami cedera cukup serius saat memperkuat Shanghai Haigang melawan Beijing Guoan pada 1 Mei lalu. Cedera itu membuatnya diragukan tampil dalam laga-laga penting ke depan, termasuk pertandingan melawan Indonesia. Dengan 2 kiper senior yang tidak dalam kondisi terbaik, Cina menghadapi dilema besar di sektor penjaga gawang. Harapan sempat disematkan pada kiper muda berbakat, Han Jiaqi, yang digadang-gadang menjadi penerus generasi emas timnas Cina. Namun, cedera parah yang dialaminya memaksanya absen sepanjang musim ini. Ini menjadi pukulan berat bagi tim, karena Han Jiaqi selama ini diproyeksikan menjadi tulang punggung pertahanan masa depan. Ketidakhadirannya memperburuk krisis yang sudah ada di posisi kiper. Media Cina menyoroti bahwa staf pelatih kini berada dalam situasi penuh tekanan. Mereka dituntut untuk segera menemukan pengganti yang dapat diandalkan dalam waktu yang sangat singkat. Liu Dianzuo disebut sebagai opsi terbaik yang tersedia, meski performanya tidak lebih menjanjikan dibandingkan para seniornya. Ini menggambarkan betapa minimnya pilihan yang dimiliki pelatih dalam membenahi lini pertahanan. Kondisi ini membuat pelatih timnas Cina harus berpikir ekstra keras untuk menambal kelemahan yang sangat vital tersebut. Persiapan darurat tengah dilakukan menjelang laga-laga penting di bulan Juni. Namun, tidak ada jaminan bahwa solusi instan yang mereka ambil mampu memberikan hasil positif. Sohu menyebut bahwa situasi ini adalah ujian mental dan teknis terbesar yang dihadapi staf pelatih dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, timnas Indonesia berada dalam tren positif dengan kehadiran para pemain naturalisasi yang meningkatkan kualitas permainan secara signifikan. Nama-nama seperti Jai Idzes, Tom Hai, dan Rafael Struijk memberikan warna baru dalam permainan skuad Garuda. Pelatih Patrick Kluivert juga tampak mampu meramu strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi pemainnya. Ini menciptakan kombinasi berbahaya bagi lawan, termasuk Cina. Pertandingan melawan Cina bisa menjadi momen bersejarah bagi Indonesia jika mampu memanfaatkannya secara maksimal. Dengan kondisi lawan yang pincang, terutama di sektor penjaga gawang, peluang mencetak gol dan meraih kemenangan menjadi lebih besar.